apa sih namanya milis kayak Kaskus apa segala macam, mereka bikin thread gitu. Komen tentang peserta ini gimana menurut lo gini-gini, udah komennya serem-serem sih. Emang dari dulu netizen tuh udah cukup serem gitu. Makanya aku nggak ikut prom night sekolah. Karena pas lulusan sekolah SMA juga kan. Aku ujian di karantina juga. Ujian sekolah di karantina. Jadi tuh selama di karantina aku bawa semua tuh buku-buku sekolah, belajar di situ. Aku cuma dikasih izin keluar waktu mau ujian nasional. Monita, gue pengen flashback deh nih ke tahun 2005, era waktu lo di Indonesian Idol season 2 nih ya. Boleh gak sih ceritain pengalaman lo suka dukanya saat awal proses audisi? Saat itu lo umur berapa sih? Oke. Saat itu gue tuh umur 17 tahun Mbak Prita. FYI itu 20 tahun yang lalu. Iya, itu 20 tahun yang lalu. Nggak, maksudnya gue aja masih nggak nyangka gitu. Di ingatan tuh masih fresh banget gitu. Awalnya tuh aku 17 tahun masih sekolah, yang daftarin tuh mama sama kakak gue Mbak. Terus mereka tuh daftarnya tau gak lewat apa? Lewat majalah, lewat tabloid, sama udah zaman internet lewat website gitu kan. Terus ternyata masuk, terus udahlah harusnya tuh masuk sekolah, cuma karena nyokap tuh pengen banget aku ikutan. Jadi udah ditungguin audisi segala macam, katanya masuk dan menjadi awal dari segalanya gitu. Berapa lama sih lo ada di lokasi audisi itu, dari awal datang sampai akhirnya masuk ke dalam ruang audisi? Itu salah satu hal yang sebenarnya mengagetkan banget buat aku kan. Gue kan udah nonton dari yang season 1 kan ya, kan gue season 2 tuh. Kirain tuh langsung datang langsung ketemu juri-juri itu kan. Ternyata kita dipanggil. Terus ngantrinya panjang banget, itu aku datang jam berapa ya? Jam 7 pagi udah ngantri. Itu baru masuk malam. Malam jam berapa? Rame, kayaknya jam 9 malam deh Mbak. Soalnya waktu itu di Jakarta audisi ada 4 hari. Aku dapat hari yang terakhir. Dan kalau gak salah tuh total yang audisi tuh ada 35.000. 35.000? Itu ngantri di G-Expo. Ngantri dari depan, dari tukang-tukang teh botol. Sampai nunggu dibuka, sampai akhirnya baru masuk ke dalam gedung, kita ngasih data segala macam. Dan ternyata itu masih kayaknya yang audisi pertama tuh ada beberapa orang label, orang media juga, dari orang TV-nya juga yang saat itu nayangin kan. Aku nggak kenal sama sekali, tapi aku inget ada satu di ruangan aku itu ada Maskin The Fly. Oh, ada. Ada Maskin, sama ada kayaknya ada orang label juga. Dan di situ aku nyanyiin lagu. Oh iya. Ya lagu lain. Jadi dia dengerin aku tapi satu lagu full nyanyi. Oke, lagu berikutnya gitu. Jadi apa aja tuh yang awal banget yang audisi itu nggak masuk TV kan? Nggak masuk TV itu. Aku nyanyi lagu Norah Jones. Pokoknya 2 lagu aku nyanyiin lagu Norah Jones. Pokoknya semua yang lagu aku suka, yang aku suka aku nyanyiin. Aku agak lupa apa aja. Cuma cukup banyak. Aku inget total 6 lagu. Terus cukup santai karena dia kayak gitu lu suka lagu ini, sambil kayak ngobrol gitu. Terus itu audisi itu lewat. Terus langsung diumumin saat itu juga siapa yang bakal balik lagi. Kita disuruh pakai baju yang sama, continuity kan, gitu. Kayaknya ada 2 audisi lagi, baru akhirnya ketemu sama waktu itu yang audisi aku Mas Indra, Mbak Titi, sama Mas Yofi Widianto. Gitu, sampai akhirnya ketemu sama mereka. Dan itu juga aku kaget. Aku pikir kan nggak pernah ada bayangan TV itu kayak apa sih, gitu kan. Begitu masuk ke ruang audisi, ternyata satu ruangan tuh ramai banget. Kayak gini lah, ada yang kamerain atau segala macam. Kayak wah, tegang juga ya ternyata ya. Kirain tuh sesantai yang sebelumnya, ternyata sangat tegang sekali. Sampai mereka ngomong apa tuh di kepala kita udah nggak ada kepikiran apa-apa. Waktu Mas Indra tanya, coba mau nyanyi lagu apa, aku langsung kayak apa ya. Akhirnya udah. Tapi itu tembak di tempat tuh berarti lagu. Sebenarnya aku udah siapin. Aku siapin tuh lagu bahasa Inggris. Pas aku bilang lagu judul yang pengen aku bawain, aku bilang mau lagu Over the Rainbow. Aduh, dari tadi bahasa Inggris terus, kamu bahasa Indonesia dong gitu. Udah langsung aku kayak apa nih. Makanya waktu itu aku sempet nyebut apa yang ada di kepala aku, yang kesebut lagu itu Mojako, lagu film kartun. Dan nggak bisa ditarik kembali, kayak aduh kenapa nyebut judul lagu ini nih, ya udahlah gitu, udah pasrah aja. Ya puji Tuhan masuk lagi. Udah. Komentar mereka apa sih pada saat itu? Mas Indra sama Mas Yofi kayak lucu ya, suka gitu kan. Tapi Mbak Titi kayak aduh menurut saya kamu belum matang gitu. Aku juga dalam hati aku kayak iya bener mbak. Dalam hati aku kayak gitu kan. Tapi karena 2-nya yes, yang satunya no, jadi akhirnya aku lanjut ke babak berikutnya. Nah setelah itu juga panjang kan, ada babak eliminasi namanya. Iya. Babak eliminasi itu ada 3. Di situ tuh kita semua yang eliminasi pertama kita nyanyi tanpa musik sama sekali, a cappella.
Eliminasi kedua itu kita harus menciptakan grup. Jadi ada sekitar berapa ratus orang di situ. Aku nggak terlalu kenal, kita harus kenalan dan kita membentuk grup lalu menyanyikan lagu yang mereka sudah pilihkan. Gitu kan. Nah, jadi kayaknya kriteria pemilihan penilaian mereka di situ tuh. Bisa nggak kita bekerja sama ketika bergrup, terus ketika sendiri gimana. Dan eliminasi terakhir itu kita dikasih 3 lagu pilihan nyanyi pakai -1. Gitu pakai notes. Tapi itu semua kita nggak ada waktu belajar, Mbak. Karena kan 3 hari berturut-turut kan babak eliminasi itu. Jadi misalnya jam 9 pagi kita udah karantina tuh by the way, babak eliminasi. Berapa ratus orang aku agak lupa, udah dieliminasi kita semua. Eliminasi, maksudnya kita di karantina, terus kita dijemput dari pagi, kita di audisi, terus dipulangin tuh sekitar jam 10 malam, kita udah dikasih materi buat besoknya. Jadi gak ada waktu untuk istirahat? Nggak ada, karena tegang kan, begitu udah kelar, hari itu udah kelar, kita harus belajar materi baru lagi, karena besok kita akan di audisi lagi. Waktu yang bergrup itu makanya begitu sampai hotel, kita harus latihan dong sama teman grup kita, ayo latihan karena besok kita di audisi lagi. Begitu pula setelah yang grup, dikasih langsung materi nih, -1 kamu pilih lagu yang mana, dikasih -1-nya, pulang kita belajar lagi besok. Wah, jadi kayak harus konsentrasi, makanya banyak yang gagal itu di babak -1 karena udah lelah kan. Sudah lelah, terus ditambah lagi nervous segala macam, jadi banyak yang lupa lirik. Tapi di situ justru dinilai gitu, how do you overcome ketika kamu ada masalah misalnya di panggung, pasti kan ada suka ada kendala kan di panggung, entah itu sound system, entah itu kita lupa lirik, how do we handle professionally. Jadi itu ternyata yang dinilai gitu. Jadi oke, boleh lupa lirik, makanya banyak yang lupa lirik tapi tetap masuk karena mereka bisa handle itu dengan baik gitu. Jadi itu ternyata penilaiannya. Tapi setelah itu masih ada 3 babak berikutnya lagi kan. Ada namanya babak workshop. Jadi habis 3 babak eliminasi terpilihlah 48 semifinalis. 48 atau 64 dulu, baru 48, baru 12. Baru ternyata 12 ya. Nah, terus gimana sih? Kan lo bilang tadi karantina. Gimana sih proses karantina di Indonesian Idol saat itu? Pressure apa yang seperti apa yang lo alami pada saat itu? Proses karantina saat tahun aku itu sebenarnya kalau diceritain kayak gini udah ingetnya happy-nya ya, kayak ternyata bisa lewat ya. Tapi waktu aku ada di situ, karena aku masih sekolah, nggak ada sama sekali pengalaman nyanyi secara profesional ataupun menampilkan diri secara penyanyi tuh gimana sih penampilannya, ya anak sekolah aja dikuncir, begitu ireng, ngasal banget lah, dandan juga belum paham sama sekali. Ada beberapa teman-teman yang emang baik sampai sana, kayak kakak-kakak gitu yang lebih gede, sini aku dandanin, sini aku make upin, biar kayak nggak berminyak-minyak amat gitu kan. Jadi kenalan gitu. Di luar kompetisinya sih kita banyak ketemu teman-teman yang seru-seru. Tapi kan aku kan seangkatan sama Mike, Judika, Kamaya, yang audisi di tahun aku itu, aku tahu mereka udah pada sering nyanyi semua gitu. Aku dulu pernah ikut sekolah Elva Music School, guru-guru aku yang ngajar di Elva aja tuh ada semua gitu, pada ikut audisi semua. Jadi selama proses audisi itu kita ada di karantina, aku pasti menghilangkan diri dari mereka semua, karena mereka kan latihan terus dan aku harus mendengar suara-suara mereka yang luar biasa bagusnya. Makin aku dengar makin aku kayak jiper gitu loh. Pada tahu nggak sih jiper tuh apa? Tahu lah jiper. Tahu kan ya. Maksudnya semakin aku dengar kayak, aduh ngapain ya gue di sini ya, kayak aduh, maksudnya aku ngerasa kayaknya gue nggak sesiap mereka deh. Mereka udah berpengalaman, mereka tahu bagaimana menampilkan diri mereka as a singer gitu. Jadi aku udah deh ngumpet di kamar mandi, aku di kamar mandi. Jadi latihan nyanyinya udah aku dengerin Walkman, masih Walkman. Aku dengerin Walkman, lagunya juga bukan lagu yang aku mau nyanyi, lagu Beatles, pokoknya yang bikin aku happy aja gitu kan. Udah aku dengerin sampai akhirnya ketok-ketok, ayo grup segini kan, dibagi grup-grup kan, grup karena kita ada nomor-nomor gitu kan. Grup segini, grup 1, grup 2, grup 3, dipanggil-panggil, udah sampai diketok pintunya baru aku keluar. Kalau aku duduk di antara mereka, aku harus denger suara mereka nyanyi, itu aku kayak, aduh gila ini keren banget, ada yang suara kayak Celine Dion masa. Gila. Beneran keren-keren banget gitu. Tapi umurnya seumuran enggak, waktu aku audisi itu yang seumuran aku tuh nggak banyak. Kebanyakan tuh mereka udah kayak 23, 25. Jadi memang udah biasa nyanyi semua. Mereka datang juga udah ready banget. Udah pede ya? Udah pede banget, makanya aku kayak wah gila kayak gini. Maksudnya di situ aku bisa lihat bener-bener orang-orang yang datang memang karena
mimpi mereka tuh itu gitu. Mereka udah bekerja sangat, perjalanan mereka sudah jauh lebih panjang lah daripada aku kan. Mereka banyak yang udah nyanyi di kafe, udah punya grup Judika sendiri juga saat itu kan Penta Boys ya. sudah ada grupnya sendiri kan. Jadi memang mereka udah ready untuk ada di situ. Jadi aku kayak wah gila ini bagus-bagus banget gitu kan. Jadi aku amazed juga sih. Tapi yang bikin aku makin makin banyak belajar, akunya yang nggak terlalu pengen dan nggak cukup pede di situ ngeliat mereka yang datang dengan segala persiapan, jadi kayak aduh masa aku sia-siain sih kesempatan ini gitu. Jadi udah akhirnya aku selama karantina fokus untuk itu aja, kayak udah deh lakuin aja deh satu tahap demi satu tahap, lakuin aja terus sehingga situasinya nggak segitu mengintimidasinya. Maksudnya segala hal yang bisa mengintimidasi itu bisa tertutup sama udah deh fokus sama ini aja. Pasti banyak lah, maksudnya itu kan berhubungan sama TV segala macam. Kalau aku ngelihat semuanya aduh kayaknya terlalu menakutkan buat aku, kayak oh kayak gini ternyata showbiz tuh kayak gini ya gitu loh. Ini acara ajang pencarian bakat tuh kayak gini yang terlibat banyak dan serius kan ya, semua pihak ada di situ. Dari pihak TV-nya, terus yang punya license kompetisinya si idolnya itu sendiri. Jadi kayak ya memang ini acara yang serius, di balik segala macam orang yang datang dengan mimpi, ini juga sebuah acara yang ditonton banyak orang lah gitu. Begitu aku ngelihat itu semua langsung jadi kayak aduh gue ngapain di sini, takut loh. Maksudnya mikirin kayak ini setiap minggu kalau kita nyanyi yang nonton satu Indonesia nih, udah gitu dikomenin lagi, itu menakutkan sekali. Makanya aku di corner dia aja udah deh kayak kayak aku cuma bisa doa, aduh ngapain ya, udah deh fokus sama lagu sendiri. Udah akhirnya yang aku coba untuk jalanin kayak gitu aja. Makanya aku kadang-kadang suka ingetnya samar-samar gitu. Kayak gimana sih, karena bener-bener buat aku itu pressure-nya besar sekali. Iya pasti. Banyak orang yang bilang kalau ajang pencarian bakat itu instan kan. Tapi kebayang gak sih kita tidak pada saat itu sih. Iya, aku yang sekarang sih aku gak terlalu tahu. Tapi saat itu pun sudah dibilang itu instan, karena dalam waktu istilahnya sekejap kita dikenal banyak orang. Itu kan yang dilihat orang kan. Tapi kan pressure di balik itu sangat tinggi sekali. Kita yang nggak tahu apa-apa dipaksa dalam waktu 1 minggu untuk jadi idola. Jadi kan kayak kita didorong untuk setiap minggu tuh kita kayak ayo orang-orang akan lihat lo, orang-orang akan nilai performance lo minggu ini. Lo adalah seorang idola. Jadi tuh kayak pressure ya. Iya, pressure. Sangat jadi overwhelming. Kayak, dan setiap minggu itu kan kita dibekali dengan kelas. Iya, gitu, ada kelas public speaking, ada kelas koreo, ada kelas vokal, terus kita harus pergi promo juga. Gimana itu promo pada tahun 2005? Kan kalau 2025 nih ya, sekarang kan promo sosmed udah tinggal, halo saya Monita Tahalia, jangan lupa ya pilih saya. Kalau zaman dulu gimana sih? 2005 belum ada sosmed loh itu. Tahun 2005 itu internet juga baru-baru kan kita pengguna internet. Pokoknya kalau yang berbasis internet tuh kita masih lewat milis. Itu juga kita nggak bisa interaksi langsung kan. Kita cuma bisa baca komentar orang di apa sih namanya milis, kayak Kaskus apa segala macam. Mereka bikin thread gitu, komen tentang peserta ini gimana menurut lo gini-gini. Udah komennya serem-serem sih. Emang dari dulu netizen tuh udah cukup serem gitu. Makanya itu suka ditutup. Jadi talent koordinator kita suka bilang udah nggak usah baca-baca itu gitu. Tapi setiap minggu itu setelah sebelum acara tuh yang paling aku ingat tuh kita diturunin di Senayan waktu itu. Kita dibekalin sama setumpuk flyer gambar muka kita sendiri. Ada nomor teleponnya kan. Zaman dulu masih kayak jangan lupa pilih SMS atau telepon ya kan, 0809 sama SMS ke gini. Jadi di flyer tuh gambar muka kita, nomor telepon sama SMS, dan kita harus membagikannya ke orang-orang di pinggir jalan. Pilih saya ya. Random people berarti ya? Random people. Halo, hai, ini pilih saya ya gitu. Terus gimana kamu pada saat itu? Ya aku malu banget karena aku kayak aduh gimana sih kita aja kadang-kadang halo mbak beli ini aja. Kita agak-agak canggung kan, takut ganggu orang. Ini kita harus kayak ngasih gambar muka kita sendiri. Mbak pilih saya ya mbak. Itu kan kayak makanya aku kadang-kadang aku mepet sama Mike terus ya, almarhum Mike Mohede. Jadi tumpukan aku ambil, aku bilang Mike bagiin dong punya aku. Tapi karena dia baik banget sini aku yang bagiin Monci gitu. Jadi udah dibagiin aja pilih. Karena kan capek kan siang-siang bolong, halo pilih saya. Udah gitu bentuknya juga udah lepek banget. Wah ini nih. Pokoknya ya zaman dulu kayak gitulah. Jadi kita harus ditempa yang kayak gitu-gitu. Cuma kalau diinget seru juga sih. Mungkin karena ngelakuinnya bareng-bareng ya. Iya, ada teman-teman yang lain, jadi ya udahlah teman-teman yang lain juga ngelakuin, ikutin aja lah gitu. Oke. Wah tapi itu berarti
mental benar-benar diuji banget ya untuk para musisi di era itu ya, di awal tahun 2000-an itu. Mental musisi itu sangat diuji banget, bukan hanya ketika lo di dalam studio atau ketika rekaman atau ketika manggung, tapi juga gimana interaksi lo dengan orang banyak yang nggak tahu lo, kayak lo diturunin di Senayan itu kan benar-benar itu uji mental banget sih. Kalau zaman sekarang diberlakukan seperti itu buat musisi-musisi yang sekarang gimana tuh ya? Wah, mungkin bisa dikontenin, tapi mungkin bisa jadi juga. lebih oke juga, karena kan maksudnya lebih jadi, bahan kontennya jadi banyak gitu. Kalau dulu juga memang dulu sih udah ada konten-konten, karena kan kita diikutin sama ini juga kan, yang daily journalnya Indonesian Idol. Cuma apa ya, rasa waktu itu hard selling banget, hard selling pakai muka saya, pilih saya ya gitu. Cuma sejauh waktu itu sih sambutannya lumayan ya, walaupun ada kayak ya kayak gimana sih kalau di bagian brosur kan kita suka ogah-ogahan gitu kan. Jadi ngalamin gini ya rasanya gitu. Tapi apa ya, aku banyak dapet wawasan juga sih di situ Mbak Prita, karena setelah Indonesian Idol itu bukan segalanya kan. Istilahnya itu hanya awal dari perjalanan kita jadi seorang musisi. Setelah itu sebenarnya kita masih banyak pilihan, apakah kita mau memilih jalur yang lain atau kita menyanyi terus. Karena lepas dari kompetisi itu, kita kan harus ibaratnya bersanding dengan penyanyi-penyanyi yang sudah mulai dari yang senior-senior udah banyak gitu. Jadi kita nggak bisa menganggap kompetisi itu sebagai kayak ini gue udah jadi nih, enggak gitu loh. Nah, dari situlah yang bikin aku jadi kayak lebih berani ketika aku album pertama ke Mbak Prita, Mbak ini ya album aku dengerin ya, itu tuh jadi kayak emang harus kayak gini gitu. Jadi kayak aku jadi bangga sama apa yang aku kerjain. Kalau dulu waktu Idol aku malu, tapi begitu aku punya karya sendiri, nggak apa-apa, emang harus kayak gini gitu. Ini gue yang bikin dan gue pengen orang-orang denger gitu. Makanya pas aku inget banget pertama kali aku album pertama dan datang ke radio, nggak malu lagi, malah masa kayak bangga gitu. Kayaknya orang-orang ini udah ngikutin aku dari waktu zaman Idol, jadi kalau mereka terima karya aku, harusnya mereka kayak seneng seneng juga. Ini nih yang akhirnya mereka ngeluarin karya gitu, jadinya kayak jadi berani gitu Mbak. Nah waktu itu kan Monita 4 besar Indonesian Idol season 2. Posisi pertama itu almarhum Mike Mohede, posisi kedua Judika, ketiga Firman Siagian, abis itu keempat kamu. Nah sebenarnya saat itu target lo sendiri itu pengennya di posisi berapa? Aduh nggak ada lagi Mbak Prita, target gue dari pertama kayak udah pengen cabut deh. Maksudnya karena kan aku nggak nganggap itu sebagai, maksudnya gini, aku tahu itu sebuah kompetisi, tapi deep down inside karena pressure besar sekali, jadi aku nggak melihat itu sebagai kompetisi. I take it as an opportunity gitu loh. Oke. Dan karena angkatan aku itu sangat kekeluargaan. Idol kedua itu mereka, maksudnya nggak ada yang kayak wah gila ini kompetitor gue nih, nggak ada sama sekali kayak gitu. Malah setiap minggu kayak ayo apalagi, ayo bareng-bareng, ayo jangan males. Malah mereka tuh kayak gitu. Jadi dari pertama aku masih ada rasa kayak aduh kayaknya enggak deh, terlalu berat nih buat gue, terlalu berat saat itu. Kayaknya masih banyak yang lebih pantas dari gue untuk ada di situ. Itu yang ada di benak aku saat itu. Kayaknya kalau aku terus, sayang deh temen gue kayaknya lebih bagus daripada gue gitu. Itu yang aku rasain saat itu. Cuma karena lingkungannya sendiri sangat supportive, jadi udah aku kayak take it setiap minggu dengan semangat aja gitu. Dan waktu udah tinggal 4 besar itu, kita tuh udah ngobrol bareng-bareng gitu berempat di backstage. Udah gue aja yang duluan yang pulang. Udah gitu. Gue duluan deh, enggak. Aku bilang enggak, kamu harus juara 1 gitu. Aku aja yang duluan, aku udah pengen pulang gitu. Jadi semua udah pengen, mungkin homesick juga kali ya. Karena tinggal berempat itu aku totalnya udah karantina berapa bulan ya? 3 bulan, 4 bulan? Lebih. Oh lebih kan, ya? Karantinanya udah dari waktu yang kita berapa ratus itu. Oh iya, yang awal banget ya? Jadi cuma dibawain baju, jadi terus tuh karantina terus. Gak ada waktu untuk pulang ke rumah lagi. Semakin sampai akhir berarti semakin lama kan kita. Aku sampai berempat waktu itu, jadi udah homesick banget. Aku gak ikut prom night sekolah. Karena pas lulusan sekolah SMA juga kan. Aku ujian di karantina juga. Ujian sekolah di karantina. Jadi tuh selama di karantina aku bawa semua tuh buku-buku sekolah, belajar di situ. Aku cuma dikasih izin keluar waktu mau ujian nasional. Oh gila ya. Gitu. Jadi udah homesick banget dan udah kayaknya udah deh
gue udah cukup lah gini sampai sini aja gitu. Judika tuh yang kalian jangan kayak gitu. Kalian inget nggak kita udah sampai sini? Kalian nggak inget orang-orang yang dukung kalian? Jadi ya udah kita semangatnya karena itu tuh dibakar sama teman-teman sendiri. Gitu bahkan sampai di 4 besar itu aja aku belum ada pikiran kalau aku akan ngurusin perjalanan itu jadi seorang musisi loh Mbak. Nah setelah jadi 4 besar di Indonesian Idol, menurut lo apakah hal itu kemudian mempermudah jalan lo di dunia musik? Terus gimana sih pengalaman lo dan masa transisi setelah itu, setelah lepas dari Idol? Kalau mempermudah buat gue sih enggak Mbak. Tapi kalau privileged, iya. Gitu loh. I take it as a privilege gitu bisa. Karena produser pertama aku dua-duanya ada di situ kan. Yang mengaudisi aku saat itu. Single pertama aku, Kasih Sejati sama Selingkuh itu produsernya Mas Yovie Widianto. Album pertama aku, produsernya Mas Indra Lesmana. Jadi buat aku itu privilege bisa ketemu sama mereka. Tapi dibilang mudah enggak, karena balik lagi ke purpose-nya kita, balik lagi ke determinasinya kita, intention kita, segala macam itu kan. Kayak tadi, wah begitu selesai dari kompetisi itu, ya balik lagi ke kita. Kita sekarang udah istilahnya berjalan, kalau bisa dibilang, aku nggak suka bilang bersaing sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri kita berkarya bareng-bareng sama musisi yang lebih senior, musisi yang baru, itu udah ini yang berbeda lagi, scene yang berbeda lagi. Kita juga udah nggak di bawah naungan satu acara, kita harus balik lagi dari nol kenalin diri kita. Kalau dulu kan di Idol setiap minggu kita masuk TV gitu, tapi begitu kita punya karya sendiri, ya kita yang harus jalan sendiri, kita yang harus promote karya kita harus membuka diri untuk ketemu sama orang-orang media gitu. Ya jadi nggak mudah gitu, kitanya juga harus kayak belajar lagi gitu. Karena waktu di Idol kan semuanya disediain, semuanya difasilitasin. Setelah itu ya kita harus bergaul, kita harus ketemu siapa aja sih yang ada di industri musik, kita harus kenalan sama siapa aja sih gitu. Jadi kayak gitu. Cuma dari proses pengerjaan album dan single, di situ jadi membuka wawasan aku tentang musik, dan aku jadi ketemu sendiri gitu. Oh, kalau aku jadi musisi, aku jadi musisi yang kayak gimana ya? Dari situlah baru akhirnya aku mulai coba nulis lagu sendiri yuk kayak gitu. Pernah tertarik main musikal nggak sih? Tertarik banget, cuma belum kepikiran karena buat aku walaupun berhubungan sama nyanyi, tapi pasti musikal itu membutuhkan banyak skill yang lainnya. Ada geraknya, koreonya, terus ada dialognya juga gitu. Cuma aku seneng banget beberapa tahun lalu aku sempat syuting film musikal dan hopefully tahun ini keluar ya, gitu. Hopefully ya tahun ini keluar filmnya. Yang sutradarain itu Mas Garin Nugroho. Mas gitu. Garin. Mas Garin Nugroho itu aku seneng banget karena itu project film musikal pertama buat aku gitu. Jadi ada tarinya, ada narinya, ada dialognya, ada actingnya kayak gitu. Jadi sebuah pengalaman yang baru buat aku. Terus sebenarnya itu dunia yang lain lagi kan dari musik, dunia film gitu. Suka sih aku ternyata musikal ya. Musikal tuh suka sih. Gimana sih lo mendefinisikan style musik lo seorang Monita Tahalia yang hari ini? Gimana sih evolusi musik lo seiring berjalannya waktu sampai sekarang? Kayak tadi kan aku sempat bilang sama Berita ya, aku privileged banget bisa ketemu produser-produser yang mahir lah di bidangnya gitu. Waktu sama Mas Yovie aku dibekalin banyak sekali hal tentang bagaimana cara kita menilai musik gitu. Kadang-kadang dulu aku masih punya idealisme kan, cuma Mas Yovie ngajarin untuk idealisme itu perlu gitu. Cuma kita nggak bisa menilai musik tuh 10 atau 1. Misalnya buat aku genre musik tertentu tuh 10. Buat Mbak Prita mungkin enggak, gue nggak terlalu suka lagi, gue sukanya ini. Jadi kan kayak musik tuh harus terbuka banget gitu. Kita nggak bisa spesifik yang ini. Kalau kamu punya kapasitasnya untuk explore lebih jauh, jangan membatasi diri kamu sendiri. Nah dari situ aku jadi kayak aku pengen coba banyak hal ya ternyata ya. Terus ketemu sama Mas Indra, belajar hal baru lagi. Karena disurround sama musisi jazz, terus gitu disuruh baca buku-buku tentang sejarah musik, aku jadi belajar hal baru lagi. Makanya kalau sama Mas Indra kecenderung
referensinya banyak lebih jazzy. Cuma setiap orang yang aku temuin itu memberi bekal buat aku, sehingga begitu aku bikin musik sendiri, terus terang aku aja nggak punya aku nggak punya bentuk gitu untuk musik aku sendiri, karena udah gabungan dari banyak referensi kan. Dan setiap album itu aku bekerja sama dengan produser yang beda-beda. Produser aku pun membawa latar belakangnya dia sendiri gitu. Jadi bisa dibilang referensinya ada semua, jazz, pop, segala macam. Tapi begitu udah jadi satu, waktu aku di studio aku sama sekali nggak mikirin gitu loh Mbak Prita. Ini tuh genrenya apa sih gitu. Tapi ketika bikin lagu itu siapa aja sih musisi-musisi lokal dan internasional yang mempengaruhi? Referensi aku banyak sih, dari yang band-band kayak yang tadi aku bilang, Beatles, The Police juga aku dengerin, terus gitu Norah Jones, terus Bobby Caldwell, banyak banget, Dionne Warwick gitu. Aku dengerin banyak sekali karena setiap mereka punya cirinya masing-masing. Terus lagu yang mereka bawain meskipun bukan mereka tulis sendiri tuh mereka bisa bawain tuh dengan kayak memiliki lagu itu, storytellingnya bagus gitu. Jadi emang diverse banget sih Mbak Prita. Jadi waktu aku ada di studio bareng temanku, biasanya aku mulai dari lirik gitu loh. Aku pengen ceritain tentang ini, tema lagunya ini. Coba yuk lo punya progresi chord apa segala macam. Terus baru kita mulai cari. Jadi bener-bener nggak ada kepikiran kayak bikinnya kayak yang jazzy yang kayak terakhir lagu Labuan Hati. Awalnya nggak bossa nova, awalnya cuma gitaran biasa. Terus aku pikir ini lagunya kan tentang jatuh cinta, gimana caranya ini light, berbunga-bunga. Terus aku denger kayak bossa nova tuh kan easy listening, tapi fun. Jadi aku coba deh bisa nggak sih aransemen dibikin bossa nova. Ternyata lagunya lebih works kalau bossa nova gitu. Jadi kayak gitu loh. Akhirnya kalau dalam satu album baru kita bisa berasakan, kita harus punya satu benang merah nih. Gitu. Makanya kalau aku perhatiin setiap album aku tuh kalau misalnya di anugerah musik gitu, mereka suka bingung naruh di kategori apa gitu. Karena dia genrenya udah beragam di satu lagu. Kategorinya apa ya? Kayak waktu album aku yang Dandelion, itu kan memang aku banyak referensi folk waktu itu kan ya. Nah waktu di 10 tahun lalu masih jarang yang bikin kayak gitu-gitu, jadi kayak nggak ada temennya gitu. Ini di mana ya tempatnya ya gitu, bingung. Terus album aku yang terakhir Dari Balik Jendela, karena aku lagi temenan sama produserku yang suka modular, synthesizer, ya udah jadi arahnya ke sana. Mereka juga bingung nih taruh di mana. Aku ditaruh di alternatif. Jadi ditaruh di alternatif karena kayak ini genrenya apa ya gitu. Jadi tapi ya nggak apa-apa sih, karena banyak banget yang pengen aku explore gitu Mbak Prita. Cerita lagu ini tuh bisa dibawa kemana aja sih gitu. Apalagi waktu lagu kita tuh udah ketemu media yang lain lagi. Misalnya lagu aku dipakai untuk soundtrack film. Wah itu kayak Filosofi Kopi ya? Filosofi yang sama Kak Glenn Fredly itu kan lagu almarhum Kak Glenn Fredly kan. Lagu itu kalau sampai di film tuh bisa punya cerita yang beda lagi. Terus beberapa lagu yang ada di album aku terakhir tuh yang judulnya Laila dipakai untuk Keluarga Cemara 2. Itu ada perasaan yang beda lagi, terus kayak ada angle yang berbeda lagi. Ternyata lagu ini tuh bisa diinterpretasikan seperti ini ya. Kayak gitu-gitu sih. Akhirnya aku lebih fokus ke storytelling yang ketimbang genre yang mau kita taruh di sini. Itu kan bagian dari aransemen ya. Iya. Kalau lagu lo sendiri yang Labuan Hati kan collab sama Teddy Aditya. Itu behind the songnya apa sih sebenarnya Labuan Hati? Labuan Hati tentang jatuh cinta sih sebenarnya. Cuma jatuh cinta di tahap yang awal banget gitu. Waktu kita baru pertama yang kali. Masih gremet-gremet itu ya? Iya. Bahkan mungkin orangnya belum tahu kalau kita tuh suka sama dia gitu. Aku pas nulis lagu ini kan rasa jatuh cinta itu udah lama banget ya. Maksudnya aku udah married. Jadi kayak masih inget gak sih rasanya suka-sukaan tuh kayak apa. Cuma buat aku itu salah satu perasaan yang paling pure gitu loh. Yang pas kita lagi belum mengharap apa-apa, kita cuma suka aja lihat senyumnya. Ngelihat dia aja tuh udah bikin kita happy gitu. Ya kan gak ngarep kayak, aduh gue gak ngarep lu suka balik sama gue deh gitu. Lihat lo aja gue udah seneng. Itu tuh yang pengen aku capture di Labuan Hati tuh perasaan murni itu ketika kita suka sama orang. Makanya kayak
aduh kayak ini kalau bossa nova jadi lebih genit tapi elegan. Iya. Ya kan kita kan kalau lagi jatuh cinta kan bawaannya kan kayak genit pengen dan kita aku pengen gimana kayak caranya orang bisa nangkep nih ini lagunya genit tapi bukan yang gatel gitu. Genit tapi yang kayak elegan, suka tapi orangnya belum tahu. Jadi kayak ini kayak bossa nova cocok nih gitu. Udah akhirnya terjadilah seperti itu. Oke. Terus project-project musik selanjutnya ada apa aja sih? Akan collab sama siapa aja? Ada yang udah boleh di-spill belum sih? Oke, hopefully nih tahun ini jika lancar semuanya karena ada projectnya orang lain juga ya, aku nggak terlalu tahu kan timeline mereka seperti apa. Semoga nggak ada kendala. Tahun lalu itu aku rekaman sama Kak Hitna. Hopefully tahun ini bisa rilis dan teman-teman bisa dengar lagunya. Aku juga penasaran banget karena aku belum dengar hasil akhirnya kayak apa. Iya, belum dengar. Maksudnya udah jadinya. Jadi aku juga penasaran banget dan aku menunggu-nunggu banget. Kira-kira jadinya seperti apa. Semoga bisa diterima dengan baik. Terus setelah rilis single Labuan Hati kemarin, aku juga lagi siapin album keempat. Tahun ini aku pengen rilis itu Mark 20 years. 20 tahun berkarya ya. 20 tahun di dunia musik. Iya, maksudnya kayak aku kadang-kadang kalau mikir 20 tahun kok kayaknya udah lama banget, tapi di sisi lain masih sebentar juga karena masih banyak yang pengen aku kerjain, masih banyak yang pengen aku nyanyiin, masih banyak yang pengen aku alamin gitu di musik, apalagi dengan era yang udah semakin berubah ini. Pengalaman yang kita punya di era 10 tahun lalu ada yang bisa kita bawa, tapi ada juga yang kita harus pelajarin lagi dari nol gitu loh, Mbak Prita, karena maksudnya it's a whole different world now. Cara kita mempromot musik kita, medianya juga udah beda gitu. Jadi kayak memang harus kalau kita mau sustain ya memang harus pelajarin lagi kira-kira sekarang tuh apa ya gitu. How do we bring values kita di era yang 10 tahun lalu bisa dipahami sama generasi sekarang ya kan, bukan cuma relatable aja, cuma gimana caranya membuat mereka bisa memahami gitu. Karena kan kadang ada gapnya gitu ya, kayak ada istilah-istilah kayak aduh kita udah gak ngerti lagi istilah-istilah zaman sekarang, ataupun anak-anak zaman sekarang, aduh gue gak bisa relate lagi bahasa mereka gitu kan, gue gak bisa relate lagi sama musik lo gitu. Gimana tuh ya cara kita menjembatani itu, buat aku tuh seru gitu Mbak. Kayak iya ya, kayak gimana kita tetap bisa menyuarakan cerita kita, value yang pengen kita bawa ke generasi sekarang gitu. Di musik kita gitu. Jadi kayak itu men-challenge kita jadi tetap ini aja sih, kayak stay awake, kayak terus in tune sama apa yang terjadi sekarang gitu. Pesan apa sih yang mau lo sampaikan buat para kontestan Indonesian Idol nih yang sekarang sedang berjalan? Buat aku kayaknya zaman sekarang tuh era sekarang ini akan makin seru karena kalian udah bisa punya sosial media sendiri gitu. Kalau waktu era aku kan nggak ada sosial media gitu. Jadi ketika kita berkarya, ya ada plus minusnya sebenarnya. Kalau zaman dulu kan kita ke radio ya, ketemu banyak orang. Kalau zaman sekarang udah bisa sendiri. Begitu di Indonesian Idol, mereka juga sekaligus bisa membangun platform sosial media mereka sendiri. Jadi ketika mereka berkarya, fanbase-nya udah bisa dikumpulin di satu tempat. Terus lebih banyak lah sebenarnya sekarang privilege-nya. Tapi it's also a free market gitu kan, kayak udah sekarang market yang lebih diverse lagi gitu. Jadi tetap semangat, tapi yang jelas bahasa Indonesia otentik tuh keotentikan kalian dalam berkarya nggak akan pernah bisa ini kok, maksudnya nggak akan pernah bisa itu yang jadi dasar kita lah. Semakin kita sering berkarya, explore terus, bener-bener ya menuangkan pikiran kita ke dalam musik kita, ada ruang buat semua orang. Itu yang walaupun kayaknya udah rame banget, pasti ada ruang buat setiap orang tuh, ada ruang. Buat semua jenis musik tuh ada ruang. Ada pendengar tersendiri buat kita, jadi jangan kayak takut melihat ini sebagai sebuah dunia yang penuh dengan kompetisi. Justru kalau aku ngeliatnya sekarang semakin banyak orang tuh bisa berkolaborasi gitu loh Mbak. Jadi makin seru justru kita kenalan sama orang, kolaboratif lah ya, kolaborasi ini segala macam, saling support.
akhirnya kita bisa menciptakan ekosistem yang sehat buat industri musik. Itu sih yang sebenarnya harus dibangun supaya industrinya juga sustain gitu. Kalau kita kompetisi terus kayak gue harus lebih banyak streamingnya dari ini, kayak industrinya jadi nggak sehat juga gitu. Tapi kalau kita kolaboratif, jadi tuh kayak bersaingnya sehat gitu loh. Kayak gimana caranya membuat industri ini semakin bagus, semakin keren. Kita ngeluarin karya-karya yang keren gitu. Dan kalian sekarang udah bisa menyuarakan itu lewat platform kita masing-masing gitu. Jadi makin seru sih. Cara kita distribute musik kita juga sekarang udah beragam banget caranya gitu. Terus cara kita voice out story kita juga banyak, kayak lewat kita bisa bikin podcast, kita bisa nyeritain tentang lagu kita. Seru banget sih sebenarnya zaman sekarang. Jadi semangat terus, berkarya terus yang bagus. Di era yang mungkin ya ini sisi agak gelapnya mungkin ya. Mungkin kita bisa lost somewhere, apa kayak jadi gini nih. Kalau aku selalu yang terakhir aku lagi renungin gini. Gimana caranya kita tetap bisa jadi devoted artist di dunia yang menuntut kita jadi monetized artist. Itu yang jadi perenungan aku tuh setiap saat gitu. Nggak bisa dipungkiri kayak sistemnya tuh mendorong kita untuk mencetak sesuatu yang dalam waktu 1 minggu lo harus berapa streamingnya. Kita tuh sekarang di measure pakai angka. Sedangkan namanya berkesenian sebenarnya nggak bisa dari situ. Ya, semua orang punya tujuannya masing-masing dan itu baik ya. Kalau buat aku, gimana caranya aku bisa tetap stay true to jadi devoted artist, tetap bawa value di musik yang aku nyanyiin, apa ya? Karena yang akan kita tinggalin tuh ya value sebenarnya, legacy kita di musik kita. Aku tetap masih pengen kayak musisi zaman dulu yang sampai sekarang kalau kita dengerin lagunya tuh kita masih selalu dapat value di lagunya mereka gitu, value tentang kehidupan, tentang cinta gitu. Itu kan seniman ya gitu. Itu sih kayak tetap tetap stay true sama jati diri kalian, sama tujuan kalian, your purpose dalam bermusik. Itu aja sih kayaknya. Tapi nanti seiring waktu berjalan kalian akan belajar banyak hal. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Karena ya kayak aku aja kadang-kadang suka nggak suka gitu dengerin aku yang suara aku 10 tahun lalu kayak aduh nggak mau denger. Tapi ya udah, itu kita saat itu dan kita kan bertumbuh terus. Jadi ya udah. Gitu. Jadi menurut Monita Tahalea, berkesenian itu adalah sebuah value yang tidak bisa dihitung pakai angka. Iya, buat aku kayak gitu. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.